Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Hari ini saya akan coba mengupload kasus Jalan Cagak Subang. Sudah lama saya tidak mengupload, tapi saya terus mengikuti perkembangannya hampir 2 bulan lebih dan sampai saat ini belum ada perkembangan. Ada satu hal memang yang sebenarnya pengen bicara saya atas apa yang selama ini saya lihat di beberapa channel YouTube terutama mengenai pernyataannya Danu seputar pernyataan Danu bahwa waktu itu Danu apakah diminta atau keinginan sendiri, saya tidak tahu ya. Yang jelas katanya Danu membersihkan TKP, kemudian mengambil air dari bak untuk membersihkan keadaan lantai di dalam TKP, kemudian diminta untuk masuk ke dalam mobil Alphard. Apakah itu diminta atau keinginan sendiri, saya juga tidak tahu. Yang pastinya seperti itu ya. Karena pernyataan ini sempat diklarifikasi oleh Bapak Indra Zainal di channel YouTube-nya. Kita lihat dulu pernyataannya Danu waktu mengatakan saya dapat di channel Tribun yang mengenai Tribun yang didapat dilansir dari Misteri Mbak Suci. Wawancara Danu saksi pembunuhan di Subang, Jawa Barat mengungkapkan sejumlah pengakuan terkait tewasnya Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Danu juga menjawab mengapa jejak dirinya terekam di TKP pembunuhan Subang, termasuk DNA dan putung rokok miliknya. Diakui oleh Danu ia sempat membantu kepolisian setelah pembunuhan terjadi. Dalam channel YouTube Misteri Mbak Suci, Danu menjelaskan bahwa dia diminta membantu kepolisian untuk membeli lampu sehari setelah kejadian. Diminta untuk membantu. Itu pernyataannya, ya, diminta untuk membantu. Saat itu Danu mengaku sempat merokok bersama polisi di TKP lantaran malam penyelidikan sedang hujan. Danu pun tak menyangka putung rokok yang ia buang bisa menjadi bukti kepolisian. Danu juga menjawab mengapa ada temuan telapak tangan di mobil tempat jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Danu saat kejadian diketahui membantu kepolisian. Di tengah seluruh polisi yang menggunakan sarung tangan, Danu menjadi satu-satunya yang tidak menggunakan sarung. Danu tidak menggunakan sarung tangan, satu-satunya yang tidak menggunakan sarung tangan untuk masuk ke dalam mobil Alphard. Kalau kita ini ya, ini teledor di tempat terjadian, apalagi kasus pembunuhan, tidak memakai sarung tangan. Ini menurut berita ya, tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Danu bahkan dalam pengakuannya ikut membantu polisi membersihkan kamar mandi di TKP. Ia mengaku didampingi kepolisian untuk membersihkan kamar mandi tersebut. Danu mengatakan di kamar mandi tak banyak bercak darah. Ia mengaku bahwa bercak darah ditemukan di dekat rak piring. Danu mengatakan saat itu dirinya diminta untuk menguras air di kamar mandi lokasi kejadian. Danu berpikir saat itu polisi tak berani menguras kamar mandi tersebut sehingga memintanya sebagai orang terdekat. Tak hanya Danu diakuinya, sejumlah kerabat dekat korban juga turut membantu kepolisian. Danu sendiri diketahui merupakan keponakan Tuti Suartini yang juga membantu mengurus yayasan. Oke, jadi kalau kita lihat ini ya, saya lihat di Tribun News, dan Tribun News juga melansir dari Misteri Mbak Suci bahwa ternyata diminta, saudara Danu ini diminta untuk membersihkan. Tadi kalau misalkan tidak memakai sarung tangan, ini teledor ya, sangat teledor. Apalagi kalau yang memintanya kalau benar-benar polisi ya, kalau benar-benar polisi, sayang sekali sebenarnya kalau tidak ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar yang diminta oleh pihak kepolisian, atau ada pihak-pihak lain yang menyuruh, misalkan Yoris atau saudaranya atau siapa yang menyuruh Danu untuk ikut membersihkan, ikut masuk ke dalam mobil Alphard. Ini sempat diklarifikasi oleh Bapak Indra Zainal untuk Misteri Mbak Suci, dan Pak Indra Zainal sampai mengklarifikasi beliau standby di Polsek itu sampai jam 2 subuh, itu menurut keterangan, untuk mengklarifikasi hal tersebut. Nah, apakah ini benar dari pihak kepolisian atau tidak ya, nanti kita lihat klarifikasi daripada Pak Indra Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra. Malam ini pukul 10 saya menuju Polsek Jalan Cagak terkait ada pemberitaan di salah satu channel YouTube tentang keterangan dari keponakan saya Danu yang menyebutkan bahwa dia disuruh oleh oknum polisi untuk
bersih-bersih di TKP. Ini adalah bukti dari keseriusan pihak kepolisian untuk menjaga kredibilitas mereka, langsung ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Jadi sekali lagi saya mohon kepada sahabat Indra untuk lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam berasumsi, dan jangan sampai menjadi opini publik yang berbeda-beda. Terima kasih, nanti akan saya jelaskan hasil dari klarifikasi ini. Saya juga menghadiri karena memang posisinya saya. Itu ya pernyataan dari Pak Indra Zainal yang beliau datang langsung ke Polres untuk mengklarifikasi. Beliau datang di sana sampai jam 2 subuh, katanya demikian. Seperti apa, ikuti terus. Klarifikasi Danu sudah beres dan dibuktikan oleh pihak Polda Jabar bahwa tidak ada oknum yang menyuruh atau menyuruh Danu naik ke mobil Alphard. Jadi sekali lagi mohon izin. Sahabat Indra, bertemu kembali dengan saya. Saya akan melaporkan hasil tadi malam. Maaf baru bisa siang hari ini saya melaporkan karena semalam saya pulang sampai jam 2 malam di Polsek Jalan Cagak. Sekali lagi, klarifikasi ini adalah untuk membuktikan bahwa kepolisian ini profesional, terpercaya, dan masih bisa menjaga kredibilitas mereka. Ini adalah satu bukti ketika ada bahasan di salah satu channel YouTube, kalau tidak salah channel YouTube Mbak Suci awalnya, kemudian ada channel YouTube yang sepertinya menambahkan kata-kata yang bisa menimbulkan opini publik yang berbeda. Ada salah satu channelnya, yaitu kalau tidak salah Najwa gitulah, ada. Nanti saya perlihatkan salah satu channel YouTube-nya. Di sana diterangkan bahwa seolah-olah dari keterangan Danu itu bahwa Danu dibawa oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 ke TKP. Jadi intinya semalam itu yang saya tahu, dan Danu sudah didampingi oleh pengacaranya, jadi tidak ada unsur pemaksaan atau intimidasi. Yang jelas Danu sudah didampingi oleh pengacaranya. Sana menjelaskan Danu bahwa tidak ada anggota polisi yang membawa dia ke TKP. Itu kemudian masalah yang mobil Alphard itu, polisi pun biasanya ini ya yang saya bahas sekarang itu, biasanya polisi tidak akan memindahkan sesuatu barang bukti dari tempat awalnya sebelum proses identifikasi selesai. Jadi sekali lagi, dan pihak polisi pun tidak pernah menyuruh Danu untuk menaiki mobil Alphard tersebut. Jadi yang jelas, sahabat Indra, tolong ketika mendengar yang pembahasan di channel-channel yang lain, tolong disaring dan jangan sampai saudara-saudara atau sahabat saya ini berasumsi yang tidak berdasar. Nah, kemudian ada lagi bahwa saya ingatkan sekarang pihak kepolisian lewat Polda Jabar sedang menyelidiki pernyataan Danu yang lebih dalam. Jadi saya mohon kepada sahabat Indra dan seluruh warga masyarakat Indonesia bersabar
untuk bukan berharap yang lain-lain. Pernyataan klarifikasi dari Pak Indra Zainal selaku Kades juga beliau sebagai dari saudara daripada almarhum. Jadi tidak ada tindakan intimidasi dari pihak polisi atau pengajakan untuk mengasuh ke dalam Alphard. Jadi sekarang gini, pertanyaannya simpel saja sebenarnya. Apakah pernyataan Danu itu jelas? Nah, kita lihat pernyataan Danunya ya. Pernyataannya Danu yang lagi diwawancara dengan misteri Mbak Suci ya. Ini ungkapan langsung dari Danu ya. Jadi pertanyaan apakah ini bohong apa tidak? Nah itu kan karena tadi kan sempat diklarifikasi sama Pak Indra Zainal yang katanya sudah memenuhi pihak kepolisian. Nah ini pernyataan Danu kita lihat apakah ini pernyataan bohong atau memang asli sesuai dengan kejadian yang dia alami, yang dia katakan itu Danu dengan dari misteri Mbak Suci. Kita ikuti ya. Saat ini saya bersama Kang Danu ya. Kang Danu sama dari sepupu ya? Dari sepupu. Tapi sepupu kan ya, dari Kang Danu. Sehat? Belum grogi apa? Santai dulu. Ini mau nggak diinterogasi polisi ya? Tenang, oleh polisi tenang. Santai. Mau sampai rokok? Nggak usah. Kang Danu kan kami ya beritanya mengarah semua ke jadi di TKP juga ada rokok, terus ada bekas tapak tangan Kang Danu itu di mobil. Itu gimana ceritanya Kang Danu? Yang pertama cerita itu tanggal 19 malamnya gitu kan. Dan juga kan disuruh sama itu beli lampu kan waktu itu. Ya, terus setelah mau ikut juga tahu si bapaknya itu ada nggak nyampe. Jadi kok kayak fokus lain gitu. Harus main dulu di Belakang. kondangan di rumah. Itu tanggal berapa? Tanggal 16? Itu pas itu tanggal 19 malamnya. Oh malam, Ya. 19 malam. Ya, Tuh kejadiannya tanggal berapa? 18 pagi. Oh berarti setelah kejadian. Oh. Dari lampu. Pas lagi kan hujan tuh lagi hujan biasanya juga ke pinggir ke sama polisi juga waktu itu, terus juga ngerokok, terus pas ngerokok itu pihak polisi pegang kunci gitu kan, kunci yang dari kunci dari depan nggak bisa, katanya teh harus di dalam rumah, terus di dalam udah bisa tuh pindah ke jalan belakang gitu. Yang baru ingatnya itu sih. Terus rokoknya tuh? Ya, rokoknya di mana tuh? Rokok waktu itu ngerokok emang ya? Terus Iya, kan sempat hujan dulu Pak, jadi sudah lihat polisi udah masuk ke dalam langsung ngerokok gitu. Hasilnya juga udah beres. uang di situ Uang di samping. dan nggak kepikiran bahkan itu akan jadi barang bukti gitu ya? Nggak makan gitu. Iya sih. Oh, jadi rokok itu memang setelah kejadian ya? Dan pada saat itu juga itu tuh bisa apa kan? Jadi Kalau tangan tadi di mobil gimana itu kan? disuruh sama polisi. Lalu ketika polisi nyuruh ke Kang Danu gimana bisa disuruh? Ya sama pihaknya, nah ikut nah. Dulu juga tadinya lu mau ikut jadi selain ikut aja gitu. Nurut baik, nurut itu. Sepertinya sama tim polisi juga sih. Yang satunya supir polisi, jadi yang pakai kopi hal itu. Tapi pada saat itu kan polisi menggunakan ini ya sarung tangan ya, cuma itu Iya. ya. Aku sok berapa? Ya kan kalau kita lihat tadi ya, ini pernyataan Danu bahwa diminta oleh polisi untuk mobil apa? Kata Danu ya saya mengikut aja lah. Ya, itu kepolosan dari Danu, dia ngikut saja. Dan itu menurut Danu dah pihak polisi. Tapi dari pernyataan Pak Indra Zainal bukan pihak polisi. Nah, tapi kita lihat aja nanti ini ada suara Danu ya. Gagabah teuing katanya, ceroboh sekali sampai Danu tidak memakai sarung tangan. Yang namanya Danu kan dia diminta. Kalau misalkan dia diminta, kalau pakai sarung tangan dia pakai sarung tangan. Justru diceroboh, siapa yang ceroboh? Nah, harusnya
ya kalau misalnya kalau benar diminta oleh pihak kepolisian, harusnya pihak kepolisian memberikan sarung tangan kepada Danu. Itu harus sudah otomatis. Kalau memang benar ini pernyataan Danu seperti itu kan begitu. Kita ikuti terus ya. Nggak kerjaan sama sekali begitu. Ini gambaran orang yang polos. Ini gambaran adalah Kang teh orangnya penurut, guys. Kan? Apalnya ya udah ikut aja gitu kan ya. Dia nggak berpikiran kalau itu sebenarnya akhirnya bisa jadi barang bukti yang Iya. lain. Tapi nah, sebenarnya hal Tapi itu untuk kamari disingkat mana? alhamdulillah. Udah balik. Alhamdulillah. Oh udah, HP-nya udah balik. Oh, sempat disita. Kamar mandi. Tapi sempat keberes enggak? Sempat. Itu mah sempat. Ya. Oh nggak di sini kamar mandi kakak. Oh, mohon maaf bisa diceritakan. Waktu bersihin itu ada pendampingan dari pihak kepolisian. Ada. Ada ya. Terus yang Didampingi ditaruh pihak di kepolisian. bahan itu memang penuh dengan darah atau biasa? Atau Air sih. Air biasa. Kalau di pinggir itu kalau ke rak itu rak jadi itu darah. Oh, masih ada. Darah. Tapi udah dibersihin ya? Belum. Oh belum, nggak boleh bersihin. Terus kok bersihin nggak mandi sama? Kan disuruh waktu itu jadi kan dia nggak mau nggak ada lagi yang pilihan aku siapa ya perlu kan airnya gitu Suruh dikuras. iya dikuras Oh dikuras. Oh. Terus mau aja ya. Pengajian Kang Danu. Jadi mana polisi. kasar dari mana jadi jika polisi tidak air dia gitu nggak mau naruh airnya gitu Oh, dari pihak polisi pun juga nggak berani pada gitu ya, nggak Iya. mau. Jadi malah nyuruh ke Kang Danu. Yang ada memang kebetulan nggak Danu aja, nggak ada warga lain. ada teman-teman kita Oh ada. Gitu ya. Gitu bahkan kayaknya dia ya. Dengan beberapa isu atau menggunakan tekanan dari masyarakat kan kesannya kan dia itu kayak tuduh lah ya. Secara psikologi gimana? ya tekan juga sih pak Ya tadi pernyataan Danu mengenai diminta ngebersihin bak mandi ya, dan dari pihak kepolisian tidak mau dan Danu membersihkan bak mandi. Tapi ternyata bukan hanya Danu saja, di sana ada beberapa yang lain juga. Ya itulah sebenarnya sayang sekali ya, untuk pembersihan ini dilakukan ada orang-orang di luar dari pihak kepolisian, sehingga jadi menimbulkan pertanyaan. Yaitu barangkali ya kita mengsinkronisasi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Indra Zainal, mengklarifikasi bahwa tidak adanya unsur daripada pihak kepolisian, tapi tadi ada pernyataan daripada Danu yang di sana memang itu pernyataannya Danu diminta oleh pihak kepolisian. Ya saya sebagai orang awam hanya melihat ada sesuatu memang yang yang jadi pertanyaan saja, sesuatu yang jadi pertanyaan seperti itu. Yang jelas polisi sudah berjuang keras, polisi sudah berjalan sampai 2 bulan terus bekerja keras, dan saya yakin polisi adalah jujur, polisi adalah lambang kekuatan buat perdamaian daripada masyarakat. Dengan ada polisi kita yakin bahwa perkara akan tuntas, kita yakin sama polisi, semua harus yakin sama polisi.